Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rosita Mabadilah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam serta seluruh teman-temanku kelas PAIK yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan perkuliahan pada siang hari ini dengan tanpa ada aral suatu apapun. Kedua kalinya langsung saja kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Nurul Indasari, rekan saya Nuriyah Dewi Pratiwi dan Rahmatul Nabila Nuraini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang bertemakan kedatangan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori India atau teori Gujarat menyebutkan agama Islam masuk di Indonesia melalui para pedagang dari India yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Setelah itu, teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Soleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikembangkan oleh Eng Hongroj dan Pinjapel. Teori ini dicetuskan oleh Dewes dan dikembangkan oleh Son Hongroj dan kawan-kawan. Teori India atau teori Gujarat juga diyakini oleh sejarawan Indonesia yaitu Sucipto Wirjosuprapto. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nuriyah Dewi. Selanjutnya teori Arab atau Mekah yang menyebutkan Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leer hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam tahun 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Teori yang menyatakan asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran didukung oleh Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Hussein Abdurrahman Misnu dalam Reception Talk Selection Modification. Antropologi Hukum Islam di Indonesia tahun 2016 menuliskan Jayadiningrat berpendapat tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabot di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui, aliran Islam di Persia merupakan aliran Islam Syiah, sedangkan aliran Islam yang berkembang di Indonesia adalah aliran Sunni, sehingga teori Persia ini dianggap kurang relevan dengan fakta yang ada. Dilanjutkan oleh Mbak Rahmatul Nabila. Yang selanjutnya yaitu teori Tiongkok atau Cina. Ajaran Islam di Tiongkok pada masa dinasti Tang tahun 618 sampai 905 Masehi dibawa oleh panglima Muslim dari kekhalifahan di Madinah semasa era Khalifah Utsman bin Affan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas. Kanton pernah menjadi pusatnya para pendakwah Muslim dari Tiongkok. Jin A. Berli tahun 2004.
dalam buku Islam in China menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dengan bangsa Tiongkok terjadi pada 713 Masehi. Diyakini Islam memasuki Nusantara bersamaan migrasi orang-orang Tiongkok ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan, Palembang, pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti lain adalah banyak pendakwah Islam keturunan Tiongkok yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, seiring dengan keruntuhan Kemaharajaan Majapahit pada perjalanan abad ke-13 Masehi. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Selanjutnya, proses Islami di Indonesia. Proses Islami di Indonesia berjalan dengan pesat, dibawa oleh para pedagang Arab, Persia, dan India. Masuknya melalui Teluk Persia dan Syria, lalu ke Peureolak dan Samudra Pasai di Aceh bagian utara. Selanjutnya, ke daerah-daerah lain di Sumatera. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Islam. Selain pedagang, Islam di Indonesia masuk dengan cara mendakwah, perkawinan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan politik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.